Setelah lebih dari 10 menit, Zachary kembali. "Jasp, kami akan melakukan apa yang kau katakan, tetapi kami membutuhkanmu untuk membimbing para trader kami." Zachary langsung ke intinya. "Jangan buang waktu dan langsung ke sana," kata Jaspal. Zachary mengangguk dan segera memerintahkan seseorang untuk mengatur sistem. Oleh karena itu, Jaspal memulai konferensi video dengan para trader keluarga Lau di ruang kerja Zachary. "Ini Tuan Lane, mulai sekarang aku ingin kalian mematuhi perintahnya tanpa syarat." Setelah berbicara dengan para trader, Zachary minggir. Para trader saling bertukar pandang, jelas sedikit bingung. Salah satu pria yang tampak seperti seorang manajer bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan Lau, apakah Anda tidak puas dengan kemitraan kita?" Zachary berkata, "Tidak ada yang perlu dipuaskan. Strategi investasi kami berubah sekarang. Jadi lakukan saja seperti yang aku katakan. Kau akan tetap mendapatkan komisi seperti biasa." Karena itu Zachary memberi isyarat kepada Jaspal untuk mulai memberikan perintahnya. Jaspal yang telah mengamati tren indeks Hansel mendongak dan berkata, "Segera tutup posisi sesuai dengan situasi saat ini." Yang dimaksud Jaspal adalah menjual semua pesanan perdagangan yang ada dan mengakui semua kerugian. Namun perintah pertama Jaspal sangat membingungkan para trader. Manajer itu tercengang dan berkata, "Jika kita menutup posisi sekarang, kita akan kehilangan lebih dari 200 juta dolar. Kau orang daratan bukan? Bahkan setelah dikonversi ke dolar, somer itu masih lebih dari 200 juta dolar somer. Aku bilang tutup posisi segera." Jaspal meninggikan suaranya. Pasar saham berubah dengan cepat, dengan indeks berfluktuasi setiap detik. Jaspal tidak pernah membiarkan siapapun menyia-nyiakan kesempatan baik dengan berbicara omong kosong. Manajer itu meringis dan berkata, "Apa kau gila, nak?" Jaspal menoleh untuk melihat Zachary kali ini, dan nadanya tidak lagi sopan saat dia berkata dengan tegas, "Tuan Lau, aku membutuhkan tim trader yang memahamiku sepenuhnya." Zachary memandang manajer dengan dingin dan berkata, "Gordon Liam, ucapan Tuan Lane adalah ucapanku. Apa kau mengerti?" Gordon menggertakkan gigi dan memelototi Jaspal melalui layar. Hatinya dipenuhi dengan penghinaan ekstrim. Anak muda ini paling-paling berusia 20-an. Keluarga Lau pasti gila mempekerjakan bocah seperti dia untuk mengarahkan para trader. Namun Gordon tidak cukup berani untuk tidak mematuhi Zachary, sehingga dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berkata, "Aku mengerti." Melihat ini para trader mulai menutup perdagangan transaksi 1 miliar milik keluarga Lau. "Kami berhasil menutup posisi. Kami mengalami kerugian di kertas sebesar 248,64 juta harbor dolar dengan sisa 741,36 juta harbor dolar. Seorang trader melaporkan. Zachary meringis. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri untuk ini, dia masih kesal ketika mendengar angka-angka itu. Transaksi tertunda, indeks Hansel, arah, naik, dan posisi beli. 17,980 poin, posisi penuh. Jaspal mengunci jarinya dan meletakkannya di bawah dagunya, menatap layar sambil memberikan perintah kedua. Mulut Zachary berkedut. Tren pasar sedang turun, tetapi begitu Jaspal menghapus transaksi sebelumnya, dia berencana untuk segera melakukan posisi beli. Meskipun dia sudah siap secara mental untuk operasi seperti itu, dia masih dipenuhi dengan ketakutan. Dari perspektif tren pasar, dia melawan pasar sepenuhnya. Gordon tidak bisa menahannya lagi dan meraung dengan marah. "Bajingan, kau bahkan tahu pasar saham sama sekali?" Gordon menunjuk ke pasar dan terkikik. "Pasar ini jelas berombak dan menurun. Bajingan, kau benar-benar memerintahkanku untuk posisi beli sekarang? Jika pasar naik hari ini, nak, aku akan melepas pakaian dalamku dan memakannya." "Tuan Lau, kami mungkin bukan yang pertama di kota Harbor, tetapi kami telah melayani banyak keluarga bangsawan di masa lalu. Kami memiliki waktu yang cukup menyenangkan bersama bekerja sama sebelum ini. Tetapi sekarang bocah ini tiba-tiba muncul.
Entah dari mana, berbicara segala macam omong kosong. Apakah dia membakar uang keluarga Lau seperti kertas untuk bersenang-senang? Gordon memandang Zachary dengan ekspresi dingin, sementara Zachary tetap diam. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun dapat mengatakan bahwa dia melawan pasar. Anda mungkin akhirnya kehilangan $1 miliar. Tuan Lau, kata Jaspal ringan. Zachary menoleh. Aku sarankan Anda memutuskan semua kemitraan dengan Tuan Liam segera. Perintah Jaspal yang dingin dan tegas memasuki telinga Gordon dengan jelas. Gordon, kemarahannya hampir meledak. Dia tertawa mengejek. Kau bajingan. Kau pikir kau sangat hebat ya? Bajingan? Kau pikir kau siapa? Aku Gordon Liam, terkenal di antara semua trader di kota Harbor. Gordon. Zachary membuka kelopak matanya dan menatap Gordon yang masih mengoceh tanpa henti. Mulai sekarang, keluarga Lau akan menghentikan semua kemitraan dengan Anda. Jadi tolong tutup mulut sekarang. Sedangkan trader lain, lakukan seperti yang dikatakan Tuan Lane. Jika aku mendengar satu kata omong kosong lagi, aku akan membawa hal ini ke bos kalian, Harrison Ziegler. Posisi Zachary sangat jelas, dan kata-katanya membungkam seluruh tim trader. Semua orang menoleh untuk melihat Gordon. Ekspresi Gordon terlihat sangat mengerikan dan canggung. Dia tidak menyangka Zachary benar-benar menjadi gila dan sangat ingin mendengarkan perintah Jaspal. Mulut Gordon mulai berkedut, lalu dia mencibir dan berkata, "Oke, Tuan Lau, itu uang Anda. Lakukan apapun yang Anda mau." Gordon tidak kehilangan rasionalitasnya, tidak peduli betapa marahnya dia. Di kota Harbor, sangat sedikit yang berani melawan keluarga Lau. Belum lagi Zachary, kepala keluarga generasi kedua. Gordon juga tidak pergi dan hanya berdiri untuk menonton. Dia ingin melihat perubahan menarik di wajah mereka ketika Zachary meledakkan akunnya. Apa kalian perlu aku mengulangi perintahku sebelumnya? Jaspal bertanya dengan dingin. Para trader berhenti berbicara omong kosong dan langsung bekerja. Sepersekian detik kemudian, perdagangan posisi beli besar-besaran menghantam indeks Hansel. Meskipun jumlahnya mencapai hampir 800 juta, itu hanya setetes di lautan untuk seluruh indeks saham Hansel, sehingga tidak menimbulkan kegemparan sama sekali. Namun, banyak orang memperhatikan perdagangan besar-besaran dan mengejek pria konyol yang memiliki terlalu banyak uang untuk melawan pasar ketika pasar sedang turun. Sementara itu, di kantor Harrington Capital, perusahaan investasi keuangan terkemuka di kota Harbor. Apakah seseorang melawan pasar dan melakukan posisi beli? Wallace Langdon, pria yang masuk dalam daftar orang terkaya di Eropa 4 tahun lalu, mengamati tren pasar dengan penuh minat. Meski orang terkaya di Eropa kini telah berganti nama menjadi Joe, yang nama belakangnya juga Langdon, tidak ada yang berani meremehkan kemampuan Wallace. Menarik. Aku ingin tahu perusahaan mana di kota Harbor ini. Atau mungkin investor asing? Wallace merenung dan mengangkat telepon di atas meja sebelum mengatakannya. Ini aku. Seseorang mulai berdagang. Jangan buang waktu lagi. Rilis berita. Ini akan menjadi malam yang sulit. Karena itu Wallace menutup telepon, bersandar di kursi eksekutif, dan menyipitkan matanya untuk melihat perdagangan besar yang terkubur di lautan data transaksi yang luas. Pada saat yang sama, dalam ruang kerja keluarga Lau. "Apa kau percaya diri?" Zachary bertanya. Jaspal mengira dia khawatir dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja." Zachary mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Karena kau sangat percaya diri, aku bisa membawa 2 miliar lagi dalam 10 menit. Meskipun Jaspal tahu bahwa keluarga Lau itu kaya, dia tetap terkejut dengan kemurahan hati Zachary. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika pasar berfluktuasi. Sudah terlambat. Jaspal menatap lekat ke pasar dan tertawa terbahak-bahak. Pasar sudah dimulai. Begitu Jaspal mengucapkan kata-kata itu, Zachary segera berbalik untuk melihat
dan menemukan sektor jasa telekomunikasi memimpin keuntungan. Mereka mendorong sektor teknologi elektronik dengan itu, menyebabkan mereka meroket sekaligus. Melonjaknya saham individu mendorong sektor ini, dan beberapa sektor didorong pada saat yang sama, yang menyebabkan pasar langsung melonjak. Indeks Hansel melonjak dari 17.979 poin menjadi lebih dari 10 poin. Dari perspektif pasar, itu tampak seperti naga raksasa yang berbaring telungkup sambil mengangkat kepalanya tinggi. "Cepat, alihkan ke saluran ekonomi di TV." Jaspal buru-buru berkata. Tidak ada pelayan di ruang kerja, jadi Zachary segera mengambil tindakan setelah mendengar apa yang dikatakan Jaspal. Dia mengambil peran sebagai pelayan dan menyalakan TV, mengubah saluran menjadi saluran ekonomi. Meskipun Jaspal tidak mengerti bahasa kota Harbor, dia secara kasar dapat memahami apa yang dikatakan pembawa acara dari melihat gambar-gambar di layar. Nasdaq Amerika Serikat dan New York Stock Exchange telah mencapai level tertinggi sepanjang masa. Industri internet telah banyak berkontribusi pada gelombang besar kenaikan harga ini. Pasar saham negara-negara di seluruh dunia meningkat karena pengaruh pasar saham Amerika Serikat. Akankah indeks Hansel Kota Harbor menembus angka 18.000 poin dengan memanfaatkan berita positif di pasar saham global? Kami telah mengundang ahli tinjauan saham kami secara khusus. Pasar masih melonjak. Pasar keuangan Kota Harbor sangat sensitif. Pada saat kritis ini, pemerintah Kota Harbor tiba-tiba merilis sebuah berita. Pemerintah Kota Harbor akan dengan dukungan dari daratan memperkenalkan serangkaian kebijakan yang bermanfaat bagi pengembangan pasar saham. Indeks Hansel telah mengumpulkan cukup momentum untuk memulai dan menembus angka 18.000 poin dengan bantuan berita itu. Baik posisi jual dan posisi beli melancarkan serangan sengit di sekitar angka 18.000 poin, dan sejumlah besar dana terkumpul di pasar indeks Hansel dengan puluhan hingga ratusan juta transaksi per detik. Didorong oleh kabar baik, Zachary menahan jantungnya yang berdebar kencang dan menatap layar. Mereka telah menembus angka 18.000 poin. Naga itu akan mengangkat kepalanya. Jaspal menunduk, menyesap Blue Mountain dan terkekeh. Pada saat konferensi video ini, wajah Gordon yang telah menunggu untuk melihat Jaspal mempermalukan dirinya sendiri, dan Zachary menyesali keputusannya menjadi pucat. Dia menatap lekat ke pasar seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Bagaimana mungkin? Ini baru beberapa menit. Dia membeli dan pasar benar-benar naik? Itu tidak bisa. Dia tidak hanya memenangkan semua kerugian sebelumnya, tetapi dia bahkan menghasilkan 100 juta ekstra. Bagaimana dia memprediksinya? Gordon berkeringat dingin saat melihat Jaspal yang tetap sangat tenang saat ini.